Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Hafiz Satami Alfi. Dan saya Muhammadan Febrian. Kami adalah taruna dari kelas instrumentasi 2A Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mohon izin untuk kesempatan kali ini kami ingin memperlihatkan dan juga menjelaskan bagaimana cara kami merancang sistem keamanan pintu digital sederhana menggunakan Arduino Uno, keypad, LCD, I2C, servo motor, dan buzzer menggunakan aplikasi Tinkercad. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke video merangkainya. Baik, langsung saja. Di sini komponen yang kita gunakan dalam merancang rangkaiannya itu terdiri dari yang pertama yaitu Arduino Uno R3, kemudian keypad 4x3, LCD 16x2, motor servo, buzzer, kabel dan kabel jumper. Kemudian di sini kita menggunakan keypad itu digunakan untuk sebagai interface input untuk memasukkan password. Kemudian selain daripada keypad itu kita menggunakan LCD I2C dengan ukuran 16x2 yang digunakan untuk menampilkan pesan dari enter password yaitu access granted dan access denied. Di samping kedua komponen tersebut kita juga menggunakan buzzer yang dimana buzzer di sini itu sebagai indikator suara ketika akses ditolak ataupun berhasil. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan motor servo sebagai penggerak dari pintu otomatis. Baik, di sini kita akan mulai menyambungkan antaranya. Untuk bagian keypad terdapat yang namanya kolom 4. Nah, kolom 4 ini akan kita sambungkan pada Arduino melalui pin nomor D2. Begitu seterusnya dilanjutkan dengan kolom 3 pada keypad itu kita sambungkan pada pin D3, kemudian kolom nomor 2 kita sambungkan pada pin D4, kemudian kolom 1 itu kita sambungkan ke pin D5 Arduino, dilanjutkan dengan row 4 ke pin 6 dan row 2 ke pin 7, row 1 ke pin 7, row 2 ke pin 8 dan juga row 1 ke pin D9. Baik, setelah keypad kita sambungkan atau kita hubungkan kepada Arduino, selanjutnya kita hubungkan kembali komponen lainnya kepada Arduino yaitu piezo atau buzzer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk bagian positif itu akan kita sambungkan dengan Arduino pada pin nomor D11, kemudian untuk bagian negatif itu kita sambungkan pada bagian ground. Kemudian selanjutnya setelah piezo disambungkan pada Arduino Uno, selanjutnya kita akan menghubungkan motor servo ke Arduino. Di sini pada bagian signal itu kita sambungkan pada pin nomor 10 pada Arduino dan juga pada bagian power di motor servo itu akan kita hubungkan pada bagian 3,3 volt di Arduino. Dan terakhir yaitu pada bagian ground itu kita hubungkan juga pada ground untuk bagian Arduino. Setelah ketiga komponen tersebut dihubungkan pada Arduino, tersisa LCD. Maka di sini kita akan menghubungkan kembali LCD pada Arduino. Di sini untuk bagian ground itu kita sambungkan pula ke bagian ground yang terdapat pada Arduino, akan menghubungkan LCD pada Arduino. Di sini pada bagian ground itu kita akan hubungkan dengan ground pada pin di Arduino, kemudian dilanjutkan dengan pada power itu kita hubungkan pada pin Arduino 5 volt, kemudian dilanjutkan dengan VCC itu kita hubungkan pada pin nomor 4 di Arduino dan dilanjutkan dengan terakhir pin dari LCD itu kita hubungkan pada pin Arduino nomor A5. Di sini kita akan mengubah tipe dari LCD-nya yang awalnya MCP23008 kita akan ubah menjadi PCF8574 dan untuk addressnya kita ubah menjadi 390 kali 27.
Baik, setelah rangkaian jadi seperti ini, teman-teman bisa dirapikan dengan mengganti warna pada setiap jumper untuk memudahkan pembedaan terhadap jumper atau perkabelan yang tersambung pada rangkaian ini. Kemudian untuk menjalankan rangkaian ini dilakukan pemrograman atau kode agar simulasi dapat dijalankan. Mungkin untuk selanjutnya terkait penjelasan untuk tes kode akan dilanjutkan oleh rekan saya Hafiz Atami Alfi. Lanjut masuk ke penjelasan singkat untuk setiap bagian dari kode. Untuk bagian pertama itu adalah library yang digunakan. Untuk library yang digunakan itu kami menggunakan include keypad, include liquid crystal I2C, dan include servo. Nah, bagian ini itu digunakan untuk memanggil pustaka eksternal yang membantu Arduino membaca keypad, menampilkan tulisan di LCD I2C, dan mengontrol motor servo. Lalu kita masuk ke inisiasi LCD-nya yang kodenya itu liquid crystal underscore I2C LCD 0x27. Nah, kita membuat objek LCD untuk LCD I2C dengan alamat 0x27, yaitu ukuran 16 karakter kali 2 baris. Nah, alamat ini bisa berbeda tergantung dari modul yang kalian pakai. Lanjut ke inisialisasi servo dan buzzer dengan kode int buzzer sama dengan 2. Jadi my servo akan mengontrol motor servo sebagai pengunci pintu, dan buzzer yang terhubung ke pin 2 digunakan untuk memberi sinyal bunyi saat password salah atau benar. Masuk ke konfigurasi keypadnya. Untuk kodenya itu const byte ROWS sama dengan 4, lanjut sampai byte call pin call s itu. Nah, jadi bagian ini itu menentukan tombol-tombol keypad serta pin mana di Arduino yang terhubung ke baris dan kolom keypad. Lalu masuk ke keypad yang tulisannya make keymaps atau keys, itu membuat objek keypad agar Arduino bisa membaca input dari tombol yang diberi. Lanjut ke bagian 5 yaitu password. Passwordnya sendiri kami memasukkan string password sama dengan 1234. Jadi password defaultnya itu 1234 dan variabel input menyimpan angka yang ditekan oleh penggunanya. Langsung masuk ke fungsi setup, itu yang berkode LCD init sampai LCD print. Ini bagian yang dijalankan sekali saat Arduino dinyalakan, LCD diaktifkan, servo diset ke posisi terkunci, dan ditempelkan pesan enter password. Masuk ke bagian ketujuh yaitu fungsi dari loop, yaitu karakter key sama dengan keypad get key. Nah, jadi Arduino terus-menerus membaca tombol yang ditekan, lalu masuk ke if key yang jika tombol ditekan artinya pengguna ingin mengirim password, lalu masuk ke if input sama dengan password access granted atau enggak access denied. Nah, jika password yang dicek salah maka buzzer akan berbunyi, dan jika benar akses akan diberikan. Lanjut masuk ke else if key sama dengan jika tombol ditekan maka input dihapus. Lanjut ke else input plus sama dengan key lcd.print input. Jadi tiap kali tombol angka ditekan akan ditambahkan ke input dan ditampilkan di LCD. Masuk ke fungsi ke-8 yaitu access granted. Jadi jika password benar, LCD menampilkan akses berhasil, buzzer berbunyi, servo membuka kunci selama 3 detik lalu mengunci kembali. Lalu jika akses denied, jika password salah, LCD menampilkan pesan penolakan, dan buzzer berbunyi 3 kali sebagai alarm. Jadi maksud saya cara kerja dari rangkaian itu sebenarnya simple saja. Jadi saat rangkaian dinyalakan, LCD itu akan menampilkan pesan enter password, dan ketika pengguna menggunakan password melalui keypad yang jika benar maka LCD akan menampilkan access granted, servo akan membuka pintu, dan buzzer akan berbunyi pendek. Dan jika salah maka LCD akan menampilkan access denied, lalu buzzer berbunyi 3 kali sebagai peringatan.
Dapat teman-teman lihat dari video yang kami berikan sebelumnya, itu merupakan simulasi dari cara kerja atau proses kerja dari hasil rancangan rangkaian yang telah kami buat, yaitu sistem keamanan pintu. Nah, rangkaian ini tuh merupakan proyek sederhana namun fungsional untuk mengenalkan konsep akses kontrol berbasis password. Sangat cocok digunakan dalam simulasi keamanan rumah, loker, ataupun pintu laboratorium dengan modifikasi lebih lanjut. Mungkin sekian presentasi atau video dari tutorial membuat sistem keamanan pintu yang dapat kami sajikan pada teman-teman semua. Menutup penjelasan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.